Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Masa terberat dan sulit untuk dijalani. Untung saja dia karyawanku, tidak akan berani marah atau melawanmu. Bagaimana kalau rekan bisnisku? Bukan hanya kamu yang akan bermasalah, nama baikku dan perusahaan juga dipertaruhkan. Vano menghela nafas berat. Maaf, aku pikir kamu akan menemui wanita lain karena tadi belum selesai. Selina menunduk sedih. Astaga, Selina. Vano menggeleng tak habis pikir. Dia tidak mengerti dengan pikiran buruk Selina tentangnya. Aku tidak segila itu sampai melampiaskan pada wanita lain. Mana mungkin aku mengkhianati istri sebaik dan secantik dirimu? Vano mengusap lembut pipi Selina, menatap Selina dengan tatapan teduh. Maaf. Selina langsung menghambur ke pelukan Vano. Dia tahu kalau Vano tidak akan macam di belakangnya. Tapi tiba saja pikiran buruk itu muncul di kepalanya sampai membuat kegaduhan di sana. Dion buru meninggalkan kantor setelah mendapat telepon dari Kayla. Kalau Leo sudah diperbolehkan pulang. Sampainya di rumah sakit, anak dan mantan istrinya itu terlihat sudah siap meninggalkan kamar rawat inap. Yang seharian penuh mereka tempati. Barang dan baju sudah dikemas rapi dalam tas. Leo dan Kayla tengah menunggu kedatangan Dion dengan duduk sofa. Begitu Dion masuk, Leo langsung tersenyum bahagia. "Apa?" serunya sembari berdiri dan hendak menghampiri Dion. Namun Dion memberikan isyarat pada Leo untuk tidak berjalan ke arahnya. Dion mengkhawatirkan kondisi Leo. Takut putranya masih belum stabil untuk berjalan. Meskipun Leo sudah terlihat baik saja. Setelah menghampiri Leo, Dion langsung menggendongnya. "Anak papa sudah sehat," seru Dion sembari mengacak pelan rambut Leo. Mereka saling pandang dan melempar senyum bahagia. Senyum di wajah kedua laki itu membuat Kayla ikut mengukir senyum tipis. Kayla sempat menyesal telah muncul kembali ke hadapan Dion setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Menyesal karena kemunculannya membuat Dion kembali terluka dan membuka luka lama. Luka yang mungkin berhasil disembuhkan dengan penuh pengorbanan dan dalam waktu yang cukup lama. Tapi di balik penyesalan yang dirasakan oleh Kayla, ada segelintir kebahagiaan yang dia rasakan. Bahagia karena bisa mempertemukan Leo dengan ayah kandungnya. Bisa membuat Leo merasakan kasih sayang dan cinta yang tulus dari seorang ayah. Hal yang belum pernah dirasakan oleh Leo sebelumnya. Sejak lahir ke dunia, Leo memang tidak pernah diakui keberadaannya oleh ayah sambungnya. Sebagai seorang ibu, Kayla sudah pasti terluka dengan sikap sang suami pada putranya. Sampai akhirnya Kayla mengenalkan Dion pada Leo. Selalu menunjukkan foto Dion pada balita yang saat itu baru mulai bicara. Mengenalkan Dion sebagai papa kandungnya. Selalu memberikan janji bahwa suatu saat akan mempertemukan Leo dengan papanya. "Mama, ayo pulang."
Teriakan Leo membuyarkan lamunan Kayla. Kayla mengedipkan matanya yang sudah berair, kemudian menghapus air mata di pipinya. Entah sejak kapan buliran bening itu keluar dari pelupuk matanya. Hatinya terlalu sakit mengingat masa tersulitnya sejak melarikan Leo. Iya sebentar. Kayla menyambar tas di atas sofa. Lalu segera menyusul Dion dan Leo yang sudah berdiri di ambang pintu. Langkah Kayla seolah sedang diawasi oleh Dion. Laki itu masih diam di tempat sembari menatap Kayla tanpa kedip. Menatap dengan sorot mata tajam dan sulit untuk diartikan. Kayla memilih menundukkan pandangan karena tatapan Dion membuatnya malu dan merasa terintimidasi. Kayla membuntuti Dion tanpa bicara apapun. Terus berjalan mengekori Dion yang sedang menggendong Leo sembari mengajak Leo bercanda. Kayla sempat ingin pulang ke rumah Selina. Enggan datang ke apartemen Dion lantaran merasa risih dan tidak enak pada Dion. Jika harus ikut ke apartemennya, namun Leo terus memaksanya untuk ikut pergi bersama. Begitu sampai di mobil Dion, Kayla langsung membuka pintu belakang. Dia terlihat tenang saja saat Dion membuka pintu depan sembari menatap ke arahnya. "Duduk di depan," ucap Dion datar. Dia menegur sekaligus meminta Kayla untuk duduk di samping kemudi. Tanpa penolakan, Kayla bergegas pindah ke depan. Setelah itu, Dion memberikan Leo pada Kayla dengan mendudukkan Leo di pangkuan Kayla. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, hanya ada keheningan yang terjadi. Sesekali keheningan itu dipecah oleh suara Leo. Meski tidak secerewet anak perempuan, tapi setidaknya kehadiran Leo bisa mencairkan suasana canggung dan hening di dalam mobil yang mereka tumpangi. Begitu sampai, Dion langsung menggendong Leo. Sementara itu, Kayla membawa baju milik Leo dan berjalan di belakang Dion. Kayla terlihat ragu mengikuti Dion, menatap punggung laki itu dengan pikiran yang berkecambuk. Meski sudah bertekad untuk melupakan Dion dan tidak mengharapkannya lagi, nyatanya kebaikan sikap Dion terkadang menggoyahkan tekadnya. Membuat hati dan logika jadi tidak sejalan. Suara manja seorang wanita terdengar jelas di telinga Kayla. Dia langsung melirik wanita itu dengan sedikit rasa cemburu di hatinya. Cemburu karena ada wanita lain yang memanggil Dion seperti dia memanggilnya ketika masih menjadi istri Dion. "Aku datang ke kantormu tapi asistenmu bilang kamu sudah pulang. Pantas saja tidak keluar, ternyata abis pergi." Wanita berbaju seksi itu berjalan menghampiri Dion. Sejak tadi dia sudah menunggu Dion di depan pintu apartemen. Menunggu si pemilik yang tak kunjung membukakan pintu. "Pulanglah, kita bicara nanti," usir Dion dengan tatapan dingin. Nyatanya bukan hanya Kayla saja yang tidak menyukai kehadiran wanita itu. Dion sendiri bahkan terlihat tidak nyaman. "Tidak, ada hal penting yang harus aku katakan." Tolaknya sedikit merengek. Kayla langsung menyipitkan matanya, sedikit geli melihat tingkah dan cara bicara wanita itu. "Pulang, aku
Aku akan menghubungimu nanti malam. Dion masih bersikeras mengusir wanita itu. Dia enggan membuat Leo berpikir macam dengan kehadiran wanita itu. Tapi aku sedang. Fiona, pulang sekarang. Potong Dion cepat, matanya menatap tajam, penuh dengan ancaman. Hingga membuat wanita itu ketakutan dan memilih pergi disertai rasa kesal. Dia berjalan melewati Kayla, sempat menyenggol bahu Kayla sembari menatap tajam. Kenapa dia? Gumam Kayla dengan tatapan bingung. Dia menyentuh bahunya yang sedikit sakit akibat ulah Fiona. Dion menghela nafas kasar, dia membuka pintu kemudian masuk begitu saja, meninggalkan Kayla yang masih mematung di tempat. Kayla tidak ingin tahu urusan pribadi Dion dan wanita itu, tapi kejadian tadi membuatnya penasaran. Sikap Dion yang terlihat acuh, dan wanita itu yang bersikap seolah-olah mengejar Dion. Kayla jadi bertanya-tanya, sebenarnya hubungan seperti apa yang sedang dijalani oleh Dion dan Fiona? Siapapun yang melihat langsung interaksi Dion dan Fiona, pasti bisa menebak kalau hubungan mereka tidak baik-baik saja. Mau pulang atau masuk? Suara teguran Dion membuyarkan lamunan Kayla. Dia bergegas masuk dan menutup pintu. Leo terlihat sedang bermain di sudut ruang tamu, yang disulap menjadi tempat bermain oleh Dion sejak beberapa bulan yang lalu. Sudut itu menjadi tempat favorit Leo dan Dion setiap kali berada di apartemen. Jika sudah seperti itu, Kayla hanya menjadi patung hidung yang mengawasi keceriaan kedua laki-laki tampan itu. Dion terlihat beberapa kali mengecek ponselnya yang bergetar. Dia terlihat gusar dan cemas. Ada apa? Tanya Kayla lirih. Dion menoleh. Dia tidak memberikan reaksi apapun, hanya menatap datar. Kalau ada urusan, pergi saja. Biar aku ajak Leo pulang. Kamu bisa menjemput Leo besok. Kayla seolah bisa membaca pikiran Leo. Jika sudah gusar seperti itu, pasti ada sesuatu yang harus segera diselesaikan. Di sini saja, aku akan pergi sebentar. Dion beranjak dari sisi Leo, kemudian pamit untuk pergi. Dengan menjanjikan akan membelikan mainan untuknya. Kalau Leo mau tidur, bawa saja ke kamarnya. Ucapnya pada Kayla. Kayla mengangguk pelan. Dion buru keluar. Setelah itu menghubungi Fiona untuk mengajaknya bertemu di apartemen. Pesan yang beberapa menit lalu dikirimkan oleh Fiona membuat pikiran Dion menjadi kacau. Dia menyesali kebodohannya malam itu, bertindak tanpa berpikir panjang tentang dampak yang akan dia alami saat ini. Membuatnya harus terjerat dengan wanita malam yang tidak jelas seperti apa sifat aslinya. Dion baru sampai di depan apartemen Fiona. Bersamaan dengan itu, Fiona datang dari arah yang berbeda. Dion sudah tahu penyebab Fiona juga baru sampai di apartemen. Senyum Fiona merekah, terlihat bahagia menyambut Dion yang datang padanya. Ayo masuk Di. Fiona menggandeng tangan Dion setelah membuka pintu. Mana hasilnya?
todong Dion dengan menjulurkan tangannya. Dia enggan masuk ke dalam apartemen Fiona. Kita lihat di dalam saja. Hasil pemeriksaan ada tas, lengkap dengan alat tes kehamilannya. Fiona menerangkan dengan senyum lebar. Dia terlihat bahagia atas kehamilan itu. Berbeda dengan Dion yang semakin terlihat frustasi. Dia menyesali semua ini. Menyesal telah membuang benihnya pada wanita seperti Fiona. Dion menurut, masuk ke dalam apartemen Fiona dan langsung meminta hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Kedatangan Fiona ke apartemennya memang untuk mengajak Dion ke rumah sakit. Agar bisa sama-sama melihat kehamilan itu. Sayangnya, Fiona harus pergi sendiri lantaran Dion menyuruhnya pergi. Sudah 4 minggu kata Fiona sembari mengusap perutnya yang masih rata. Kamu akan bertanggung jawab kan? Tanyanya memohon. Dion menatap bingung. Saat ini belum ada kepastian yang bisa dia berikan pada Fiona. Dion ingin menyangkal kehamilan itu, tapi tidak punya bukti untuk menyangkalnya. Usia kehamilan Fiona sudah cukup menjelaskan bahwa janin itu adalah miliknya. Insiden memalukan tadi pagi membuat Selina terus merenungi kesalahannya. Berulang kali menyesali tindakannya yang terlalu gegabah tanpa mencari tahu lebih dulu kebenarannya. Rasa takut akan pengkhianatan memang membuat logika seseorang tertutup amarah dan cemburu. Terlebih Selina tahu masa lalu kelam suaminya yang dulu tak pernah lepas dari wanita malam. Jika sudah seperti itu, lantas bagaimana Selina masih bisa berpikir positif? Saat melihat tingkah Vano yang mencurigakan dan melihat langsung mendatangi rumah wanita. Bukan salah Selina kalau keributan tadi pagi terjadi. Tapi keadaanlah yang menciptakan kekacauan itu. Selina beranjak dari ranjang ketika pintu kamar dibuka. Sudut bibirnya langsung terangkat begitu sosok yang ia rindukan sejak pagi muncul di balik pintu. Meski telah berada di luar sejak pagi dan kembali larut malam, nyatanya penampilan serta ketampanan sang pujaan hati masih membuat hati meleleh. Ketidakmampuan Selina saat ini adalah mendefinisikan kesempurnaan Vano dengan kata-kata. Terlalu sempurna di matanya sampai tidak bisa dijangkau dengan lisan. Selina berjalan cepat menghampiri Vano, dia menghambur ke pelukan suaminya. Tanpa memperdulikan kondisi tubuh Vano yang telah terpapar udara luar seharian penuh. Wanita hamil itu terlalu rindu pada suaminya. Entah sejak kapan perasaan cintanya pada Vano terasa semakin menggebu. Semakin takut kehilangan dan tidak bisa jauh darinya. Kenapa lama sekali pulangnya? Protes Selina. Dia merengek dan semakin memeluk erat tubuh Vano. Kalau pulang cepat, besok harus ke sana lagi. Lebih baik aku selesaikan hari ini juga, jawab Vano lembut. Dia juga terpaksa pulang larut malam, menyelesaikan pekerjaannya agar besok tidak perlu pergi ke Bandung lagi. Sehari meninggalkan Selina keluar kota, sudah cukup membuat Vano tidak tenang. Sekalipun banyak pekerja di rumah ini, tetap saja sebagai suami akan merasa cemas meninggalkan istri yang tengah hamil besar. Apalagi Selina pernah memiliki riwayat kandungan lemah sampai harus dirawat.
Aku belum mandi sayang. Vano melepaskan paksa pelukan Selina. Dia enggan menyebarkan kuman ke tubuh istri dan anak mereka. Ganti baju kamu, aku mau mandi dulu, ujar Vano lagi. Meski sempat kesal karena sesi melepas rindunya harus berakhir, tapi Selina menuruti perintah Vano. Dia pergi mengganti baju setelah Vano masuk ke dalam kamar mandi. Selina tersenyum penuh arti begitu membuka lemari. Dia menatap Linge, warna marah yang terlihat paling mencolok. Linge, yang Selina tahu menjadi favorit Vano. Jika tadi pagi gagal menjalankan tugas negaranya, malam ini dipastikan akan sukses karena Naura tidur di kamar sendiri. Dan tidak akan bangun tengah malam seperti ini. Selesai mengganti baju dinas, Selina kembali ke ranjang. Dia berbaring dan membalut tubuhnya dengan selimut hingga sebatas leher. Vano tidak akan tahu kalau Selina sudah menjelma menjadi sosok yang menggiurkan di balik selimut tebal itu. Apa Naura rewel tadi pagi? Suara serak Vano langsung mengalirkan gelayar di tubuh Selina. Vano hanya bertanya tentang Naura, tapi sudah membuat tubuh Selina tidak karuan. Entah dia ingin memenuhi kebutuhan Vano, atau sebenarnya dia sendiri yang menginginkan hal itu. Sayang, tegur Vano. Dia menggerakkan tangannya ke arah Selina yang diam membisu sambil menatap ke arahnya. Hah, tidak, Naura tidak rewel. Selina langsung gugup dan salah tingkah. Vano mengukir senyum tipis. Dia melanjutkan mengeringkan rambutnya yang masih basah. Berjalan mendekati meja rias Selina dan berdiri di sana untuk bercermin. Dada bidang dan perut roti sobeknya tercetak sempurna. Vano hanya berbalut celana pendek. Pemandangan indah itu bisa dilihat oleh Selina dari pantulan cermin. Bagaimana keadaan Leo? Apa anak itu sudah pulang? Vano berbalik badan setelah meletakkan handuk kecil di tempatnya. Dia berjalan mendekati ranjang. Kenapa senyum? Dahi Vano mengkerut, bingung melihat Selina senyum padanya. Apa sudah tidak kesal lagi pada Leo? Sekarang sudah sadar dan peduli? Cecar Selina, memang seharusnya seperti itu. Karena Leo hanya anak kecil yang tidak tahu apapun. Jangan tiba membencinya hanya karena dia anak Kak Dion. Ucapnya meledek. Wajah Vano langsung berubah datar. Dia malah disadarkan oleh ucapan Selina. Harusnya tidak peduli dengan keadaan Leo karena kesal padanya. Tapi tiba ingin tahu kondisinya. Lupakan. Tutup Vano acuh. Dia naik ke atas ranjang, berbaring di samping Selina kemudian mendekap perut besarnya. Jagoan kita sedang apa? Vano menatap perut Selina dengan mata berbinar. Moodnya langsung membaik ketika sudah menyentuh perut besar Selina. Sudah berapa kali bergerak malam ini? Tanya Vano lagi. Dia menyusuri perut Selina dengan memberikan usapan lembut. Katanya akan semakin sering bergerak kalau sudah semakin besar. Malam ini tidak terlalu sering, mungkin karena sejak pagi tidak disentuh dedinya. Sahut Selina asal.
Hari ini memang jarang merasakan pergerakan baby boy di dalam perut, tapi tidak tahu alasan pastinya. Leo sudah pulang tadi siang, tapi Leo ingin sama papanya. Jadi dia pulang ke apartemen Kak Dion. Selina tetap memberikan jawaban meski Vano meminta mengalihkan pembicaraan. Kak Kayla juga tidak pulang. Katanya akan menginap juga di sana karena Leo tidak mau ditinggal. Mantan suami istri tinggal bersama, apa? Selina berhenti bicara karena Vano langsung menegurnya. Kamu sedang hamil, jangan memikirkan hal buruk. Ucapnya tak suka. Selina langsung mencebikkan bibir. Siapa yang memikirkan hal buruk? Protesnya tak terima. Aku cuma mau bilang apa mereka tidak merasakan sakit. Karena teringat masa indah saat masih bersama. Selina menaikkan nada bicaranya. Vano langsung tersenyum kikuk. Makanya kalau ada orang bicara jangan dipotong sebelum selesai. Selina mendelik kesal, dia langsung membelakangi Vano. Seketika lupa dengan niatnya yang ingin menjalankan tugas negara. Namun gerakan Selina saat berbalik badan membuat selimutnya sedikit tersingkap. Hingga memperlihatkan bahu mulus Selina dengan hiasan tali spaghetti warna merah. Kedua mata Vano seketika membuat sempurna. Sesuatu di bawah sana mulai menerima reaksi. Maaf, ucap Vano dengan berbisik. Dia sengaja bicara di dekat telinga Selina untuk memancingnya. Vano tidak tahu kalau Selina sudah siap bertempur dengannya malam ini. Tapi dia sudah terlanjur membuat mood Selina buruk. Kalau tidak memberikan rang-an lebih dulu, pasti malam ini hanya akan dilewati dengan menatap punggung Selina. Aku tidak bermaksud menuduhmu berpikir buruk. Vano memeluk Selina dari belakang. Dia mengeratkan pelukannya karena tidak mendapat penolakan dari Selina. Hanya saja aku tidak mau kamu berpikir macam-macam. Daripada memikirkan mereka, lebih baik memikirkanku saja. Kali ini Vano menempelkan wajahnya di ceruk leher Selina. Selina langsung menggeliat-geli, mencoba menyingkirkan Vano agar menjauh tapi semakin erat memeluknya. Biarkan aku memelukmu, aku rindu, bisiknya lagi. Nyatanya bukan hanya sekedar memeluk. Vano mulai melancarkan keinginannya yang tiba-tiba muncul setelah melihat bahu mulus istrinya tanpa kain. Apalagi dia tahu kalau Selina sengaja memakai linge. Sudah pasti kalau Selina memang akan menjalankan kewajibannya. Vano, tegur Selina dengan desahan tertahan. Katakan lagi, aku menyukainya, bisik Vano. Dia semakin tidak bisa menahan diri. Tangannya terus bergerak liar. Vano berhenti. Tubuh Selina menggeliat ke sana kemari. Gerakan tangan Vano di bawah sana membuat pertahanannya runtuh. Dengan usaha yang tidak mudah. Akhirnya Vano berhasil membuat malam ini penuh dengan desahan dan rangan. Disertai keringat yang bercucuran. Keduanya baru memejamkan mata pukul 2 malam. Bangun sayang, Mama menyuruh kita pergi ke Singapura.
Ujar Vano sembari menggoncang pelan bahu Selina. Apa? Selina mulai membuka matanya. Dia tidak mendengar jelas apa yang diucapkan Vano. Kita harus ke Singapura sekarang. Kali ini Selina benar-benar membuka matanya. Singapura, ujarnya. Apa papa sudah bisa dioperasi? Vano menggeleng tidak tahu. Dia hanya mendapat telepon dari mama mertuanya. Menyuruh dia dan Selina untuk datang ke sana. Selina masih terlihat panik sejak dibangunkan oleh Vano. Dia belum bisa tenang hingga detik ini. Berusaha menelpon sang mama untuk meminta kejelasan. Namun panggilan teleponnya tidak dijawab. Vano sudah kebingungan untuk menenangkan Selina yang sejak tadi gusar di sebelahnya. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju bandara. Setelah berhasil membujuk Naura agar tidak ikut dengan mereka. Ya, tadi pagi sempat terjadi drama. Lantaran Naura merengek tidak mau ditinggal oleh Dedi dan mominya. Untungnya Vano bisa membujuk Naura meski butuh waktu lama. Kenapa tidak diangkat? Keluh Selina sembari menatap layar ponselnya. Dia sudah menghubungi mamanya belasan kali, tapi tidak ada respon apapun. Perasaan Selina tentu saja semakin kalut. Mulai berpikir macam mengenai kondisi Papa Adiguna. Jika tidak terjadi sesuatu, harusnya sang mama memberikan alasan. Kenapa menyuruh dia dan Vano untuk terbang ke Singapura saat ini juga? Tapi mama hanya menyuruh mereka untuk datang tanpa mengatakan apapun lagi. Kamu harus tenang, coba berpikir positif agar semuanya baik-baik saja. Perjalanan ke Singapura tidak akan lama. Jadi tidak perlu panik seperti ini karena bisa membahayakan kandungan kamu. Berulang kali Vano berusaha menenangkan Selina. Sebenarnya bukan hanya Selina saja yang panik. Vano pun merasakan hal yang sama meskipun Papa Adiguna hanya papa mertuanya. Vano juga tidak mau terjadi sesuatu pada Papa Adiguna. Karena jika sampai terjadi sesuatu pada papa mertuanya, sudah dipastikan dia akan merasakan sakit melihat kehancuran Selina. Vano belum siap melihat Selina hancur dalam keadaan sedang mengandung. Takut terjadi sesuatu pada istri dan anaknya. Tapi aku takut. Suara Selina bergetar. Dia menghambur ke pelukan Vano, kemudian tangisnya pecah. Bagaimana dia bisa berpikir positif dalam keadaan seperti ini? Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Papa Adiguna di sana. Tenanglah, aku yakin Papa akan baik saja. Vano memeluk erat tubuh istrinya yang bergetar. Tangis Selina semakin pecah tanpa suara. Tangis yang begitu memilukan dengan rasa sakit dan kehancuran yang dia rasakan saat ini. Selina hanya bisa berharap kesembuhan untuk papa tercintanya. Laki yang dulu sangat memanjakannya ketika dia masih kecil. Sementara itu, Mama Alisa terus menangis. Dia terus mondar-mandir di depan ruang ICU. Ruang di mana sang suami tercintanya berbaring tak sadarkan diri pasca menjalani operasi tadi malam. Mereka hanya mengambil keputusan berdua, memutuskan untuk menjalankan operasi secepatnya.
Dan tanpa memberitahukan Selina, Vano, maupun Dion, Papa Adiguna enggan membuat mereka khawatir. Dan memilih untuk diam menjalani operasi. Dia hanya ingin menghubungi mereka ketika sudah menjalani operasi. Aku mohon, bertahanlah demi aku dan anak kita. Air mata Mama Alisa terus mengalir, membanjiri pipinya. Dia berdiri di depan pintu, melihat suaminya dari kaca kecil yang ada di sana. Selama bertahun-tahun menjalani masa tersulit dalam mengobati sakit yang diderita suaminya. Hari ini adalah masa terberat dan sulit untuk dijalani. Berharap semua ini hanya mimpi. Papa Adiguna dinyatakan koma selang 3 jam setelah menjalani operasi. Operasinya berjalan lancar, bahkan kondisi Papa Adiguna sudah membaik pasca operasi. Tapi 3 jam kemudian, kondisinya menurun dan tidak sadarkan diri. Sampai dinyatakan koma sampai saat ini. Selina berjalan cepat menghampiri Mama Alisa. Dia dan Vano buru ke rumah sakit begitu sampai di Singapura. Sayang. Mama Alisa juga berjalan menghampiri putrinya. Dari sorot mata Mama Alisa yang begitu hancur, Selina sudah bisa menebak jika sesuatu yang buruk telah terjadi pada Papa Adiguna. Terlebih, Papa Adiguna sedang berada di ruang ICU. Keduanya saling memeluk tanpa mengatakan apapun. Hanya air mata yang bicara, menjelaskan kehancuran dan kesedihan yang mereka rasakan. Vano hanya bisa menatap keduanya dengan tarikan nafas dalam. Momen menyedihkan itu yang tidak ingin dia lihat. Hatinya seperti terisi melihat isak tangis istrinya. Vano bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Selina saat ini. Karena berulang kali mengalami hal yang sama. Bahkan 3 kali melihat orang yang dia cintai terbaring lemah tak sadarkan diri di ruang ICU. Dan berujung dengan perpisahan untuk selama-lamanya. Setelah tangis keduanya mereda dan Mama Alisa juga terlihat lebih tenang. Beliau mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Papa Adiguna. Penuturan Mama Alisa tentu saja seperti cambukan keras bagi Selina. Karena bagaimanapun Selina yang sudah memaksa Papa Adiguna untuk melakukan operasi itu. Alih bisa sembuh dari sakitnya, Papa Adiguna justru dinyatakan koma. Kecil kemungkinan untuk bisa bertahan dan bangun dari komanya. Maafkan Selin, ucap Selina penuh permohonan. Dia menggenggam kedua tangan Mama Alisa. Sorot matanya penuh dengan sesal dan rasa bersalah. Dia menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi dengan sang papa. Tidak sayang, ini bukan salah kamu. Mama Alisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyalahkan putrinya atas apa yang terjadi dengan Papa Adiguna. Sekalipun Selina yang menginginkan Papa Adiguna untuk dioperasi. Tapi Mama Alisa juga mendukung hal itu. Sama halnya dengan Selina yang memiliki harapan dari operasi itu. Mama Alisa juga memiliki harapan yang sama untuk kesembuhan suami tercintanya. Kalau saja aku tidak memaksa Papa, mungkin saat ini Papa masih bisa memeluk kita. Maafkan Selin, semua ini karena Selin. Tangis Selina kembali pecah.
Dia tetap menyalahkan diri sendiri. Jangan bicara seperti itu sayang, apa yang terjadi sudah menjadi takdir. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu harus yakin kalau Papa akan bangun. Papa pasti akan sembuh dan berkumpul dengan kita lagi. Mama Alisa memeluk Selina, mengusap punggungnya berulang kali untuk memberikan ketenangan. 30 menit lagi boleh dibesuk. Kamu bisa masuk ke dalam dan bicara dengan Papa. Bicaralah pada Papa, minta Papa untuk bangun. Papa pasti senang melihat kamu dan calon cucunya datang. Selina mengangguk patuh. Sudah pasti dia akan melakukan hal itu. Sekalipun sang papa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selina akan tetap bicara padanya, meminta sang papa untuk membuka mata. Vano berhenti di ambang pintu. Dia ragu membiarkan Selina masuk seorang diri. Vano khawatir jika nantinya Selina pingsan di dalam dan tidak ada yang menolongnya. Aku akan ikut masuk, kata Vano sembari menuntun Selina ke dalam. Selina menggelengkan kepala. Tidak usah, aku ingin bicara berdua dengan Papa. Jangan khawatir, aku baik saja dan masih bisa jalan. Selina menatap dengan sorot mata memohon. Dia benar ingin bicara empat mata dengan sang papa. Baiklah, tapi aku akan mengawasimu dari sini. Bersambung.